1, 2, 3. Oke, rekan YouTuber di luar sana, jumpa lagi dengan saya Berbagi Channel. Sudah lama saya tidak muncul ke permukaan. Sebetulnya rasa kangen ini luar biasa sekali. Kalau saya bisa bertemu langsung dengan rekan-rekan YouTuber, sepertinya jabat tangan penuh kehangatan saya lakukan dengan kalian. Oke, meskipun kita jauh tapi jabat tangan erat penuh kehangatan. Salam sukses, sehat selalu. Rekan-rekan YouTuber, setelah beberapa hari mungkin ya, saya sebetulnya agak galau juga. Kenapa galau? Tahu nggak? Saya nggak habis pikir kenapa jumlah subscribe itu mengalami penurunan yang cukup membuat saya tidak nyaman lah. Oke. Makanya beberapa hari saya tidak mencoba untuk membuat video atau malas. Mungkin tidak jauh berbeda dengan rekan-rekan YouTuber di sana. Tapi saya juga nggak mau larut dalam permasalahan ini. Dan pada akhirnya saya menemukan beberapa jawaban. Kenapa sih jumlah subscribe kita itu menurun? Ya kalau menurunnya 1, 2, 3 itu hal yang wajar. Tapi kalau sudah dalam bentuk ratusan atau bahkan ribuan, ya itu sangat tidak mengenakan, gitu kan? Setelah saya perhatikan di video saya, kemudian saya mencoba masuk ke YouTube Studio, dan ternyata di analitik video saya menemukan beberapa jawaban. Kenapa jumlah subscribe kita itu menurun? Saya yakin rekan-rekan YouTuber juga sudah banyak yang tahu, apalagi yang rajin bikin video, yang sering mantau video rekan-rekan YouTuber yang sudah profesional. Saya salut sebetulnya pada kalian, saya salut pada rekan-rekan YouTuber yang sudah profesional, apalagi yang jumlah subscribernya sudah jutaan. Salut saya. Saya juga sering mempelajari, bahkan berguru secara tidak langsung. Thank you, terima kasih banyak, bro. Oke, ternyata saya temukan yang menjadi faktor pemicu kenapa jumlah subscribe kita itu menurun. Jawabannya adalah spam itu tadi. Makanya hati-hati dengan spam. Hati-hati dengan spam. Karena sekali lagi, sebagaimana yang saya jelaskan dalam video yang lalu itu, spam itu merugikan. Ya. Jadi spam itu merugikan. Ya, ini terasa oleh saya. Dengan banyaknya spam, jumlah subscribe itu menurun. Ya kan? Mungkin rekan-rekan YouTuber di luar sana juga tidak akan jauh berbeda. Nah, intinya di video kali ini saya ingin berbagi bagaimana cara meningkatkan atau bahkan mengembalikan kembali jumlah subscribe kita yang hilang, dan bahkan jumlah views kita akan meningkat. Mau tahu caranya? Oke, simak terus sampai tuntas dan jangan di skip videonya. Saya sendiri pernah mengalami begitu, sekali skip. Normal manusia kan, wajar. Nah, pengalaman ini juga saya curhatkan dengan rekan-rekan YouTuber. Jadi tolong jangan sampai di skip ya, apalagi sampai tidak nonton gitu kan, jelas lebih sekali. Oke, rekan-rekan YouTuber yang saya cintai, yang saya banggakan, sebagai sesama YouTuber, bagi saya wajib hukumnya untuk selalu berbagi, meskipun apa yang saya bagikan ini mungkin kecil di saya, tapi mudah-mudahan jadi besar di luar sana ya. Mungkin bagi saya ini hal yang rumit, tapi mungkin saja bagi rekan-rekan ini menjadi hal yang sangat mudah. Oke, meskipun demikian tetap saya ingin berbagi sesuai dengan pengalaman yang saya peroleh. Jadi begini rekan-rekan YouTuber, sebetulnya kalau kita ingin meningkatkan jumlah subscriber atau jumlah views di video kita, ini sebetulnya sudah sering kali kita temukan di banyak video. Namun masih ada beberapa hal mungkin yang terlupakan atau mungkin belum dicoba sama sekali. Sebagai contoh begini rekan-rekan YouTuber, ketika kita melakukan browsing atau searching di YouTube itu sendiri, kemudian kita dihadapkan dengan berbagai video yang banyak.
Nah, kira-kira apa yang menjadi motivasi pertama rekan-rekan YouTuber untuk masuk ke sebuah video lebih lanjut? Kira-kira apa? Apakah sama nggak jawabannya dengan saya? Ya kalaupun berbeda juga nggak salah kan, namanya juga berbagi, gitu kan? Namanya juga berbagi, sharing, gitu kan, sharing. Nah itu dia. Jadi biasanya seseorang atau siapapun atau termasuk kita, sebelum kita lanjut melihat dan mengetahui tentang isi sebuah video, maka yang pertama kali kita lihat adalah gambar, kemasan luar dari sebuah video itu. Nah, biasanya kalau kemasan luar dari sebuah video itu menarik, baik dari sisi lighting atau coloring maupun dari image-nya. Nah, ini biasanya sangat kuat sekali memotivasi kita untuk lebih mengetahui tentang video itu. Biasanya begitu. Ini yang saya rasakan. Jadi begitu saya browsing atau searching melihat tampilan video, eye catching gitu kan, eye catching, sedap dipandang mata. Nah ini yang menjadi pemicu rasa keingintahuan saya. Nah intinya adalah dalam membuat video itu memang kita harus berusaha semaksimal mungkin video yang kita buat itu adalah berkualitas. Bukan berarti video yang selama ini kita bikin itu tidak berkualitas. Saya yakin semua video yang telah kita buat memiliki kualitas itu kan. Namun kadar kualitasnya itu ya berbeda mungkin ya, sesuai dengan tingkat kemampuan masing-masing. Nah, video-video yang saya bikin ya mungkin itu masih jauh dari high quality gitu kan. Tapi saya tetap enjoy membikinnya, tetap saya enjoy untuk senantiasa berbagi. Jadi sebetulnya cover, ya katakan saja kalau bahasa kitanya adalah thumbnail itu. Jadi thumbnail ini sangat besar sekali pengaruhnya terhadap jumlah viewers atau jumlah subscribe itu sendiri. Kenapa tidak? Sebab seseorang akan bisa melakukan subscribe itu tentu diawali dengan melihat dulu apa yang dilihat, yaitu tadi penglihatan pertama, pandangan pertama, kesan pertama adalah pada thumbnail. Jadi usahakan membuat thumbnail itu eye catching, sedap dipandang mata. Bahkan membuat orang yang melihat itu gregetan gitu kan. Sebagai contoh, misalkan gambarnya, pokoknya gambar aja lah yang menarik, semenarik mungkin gitu kan, sepenasaran mungkin calon pengunjung video kita itu termotivasi, terdorong keinginannya untuk melihat video kita. Nah, ini kan kunci pertama adanya di sana, di tampilan thumbnails yang kita buat, sebagai kemasannya, sebagai covernya, sebagai muka dari sebuah video yang akan kita tampilkan itu memang harus betul-betul menarik. Nah ini juga termasuk salah satu kualitas. Jadi sebuah video akan sangat berkualitas. Ya salah satunya coba aja lihat, perhatikan video-video punya rekan-rekan YouTuber senior kita. Itu tampilan thumbnailsnya luar biasa menariknya, luar biasa. Baik dari sisi coloring, pemilihan warna atau variasi warna, maupun dari image gitu kan, maupun dari image itu sendiri. Nah, jadi penting sekali untuk meningkatkan jumlah subscriber atau viewers itu, ya yang harus kita perhatikan adalah ketika kita mendesain sebuah thumbnails, ya kan? Nah, bagaimana seseorang bisa melakukan subscribe kalau tidak masuk ke video kita, gitu kan? Nah, untuk bisa masuk ke video kita itu ya tadi kuncinya. Jadi kuncinya ada di thumbnails itu. Kalau thumbnailsnya eye catching, ya insya Allah jumlah subscribe dan views akan meningkat. Yang kedua, ketika kita membuat thumbnails, ya usahakan jangan sampai kontradiktif. Maksud saya antara gambar yang ditampilkan dalam thumbnail dengan konten video itu sendiri, dengan isi video sendiri. Sebagai contoh, di thumbnailnya misalkan ada image tentang tumpukan uang gitu kan, bahkan bertuliskan
cara menghasilkan uang yang banyak dari YouTube gitu kan. Itu di thumbnailnya, image-nya menarik, memang menarik gitu kan. Tapi sayang begitu kita masuk ke dalam videonya, begitu kita melihat videonya, yang dijelaskan bukan bagaimana cara menghasilkan uang yang banyak. Ternyata yang dijelaskan misalkan tentang balap karung di acara lomba 17 Agustus. Nah, ini kan sangat bertentangan sekali, dan ini lagi-lagi termasuk spam, gitu kan. YouTube sangat tidak respect terhadap hal seperti ini. Ini juga termasuk salah satu spam, gitu kan. Jadi antara gambar di thumbnails dengan konten yang ada di video kita itu harus sinkron, harus sesuai, gitu kan. Jangan sampai mengecoh, apalagi sampai menipu calon penonton, dan ini akan menjadi spam. Dan kalau sudah jadi spam, ya otomatis jumlah subscribe kita tidak meningkat, bahkan menurun. Nah, inilah salah satu faktor kenapa jumlah subscribe kita menurun atau meningkat. So, kuncinya adalah ada pada pembuatan thumbnails yang akan kita tampilkan sebagai cover video kita. Oke, terlalu panjang saya berbicara. Sebetulnya saya masih rindu, masih kangen jumpa rekan-rekan. Tapi mudah-mudahan pada next video saya masih bisa bertemu rekan-rekan YouTuber. Semoga semakin sukses dalam meraih jumlah subscribe dan viewers. Kuncinya adalah buatlah desain thumbnails yang menarik dan berkualitas. Oke? Kalaupun video saya di komen, di like dan di subscribe, saya juga akan sangat respect. Saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan juga video rekan-rekan YouTuber makin bertambah kualitas, semakin bertambah jumlah subscribe.